Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial bahasa Arab yang sempat terputus karena perpindahan channel sebelumnya. Oke teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara kita bisa ke Palestina? Ya jamaah, wahai teman-teman, selalu ada jalan ke Palestina. Tapi masalahnya bukan itu pertanyaan sesungguhnya. Namun, apa yang sudah kita siapkan untuk bisa berjuang di Palestina? Di berbagai kesempatan, saya sering menyampaikan pentingnya kita menguasai basic survival skill atau kemampuan dasar bertahan hidup bagi kalian yang terobsesi untuk bisa berjuang bersama di Palestina. Dan di antara skill tersebut adalah kemampuan berbicara bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan di Palestina hari ini adalah bahasa Arab. So, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kemampuan kita dalam berbahasa Arab? Sejauh mana persiapan kita dalam berkomunikasi dengan warga sekitar yang menggunakan bahasa Arab? Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan penting di sini. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Apa alasannya? Apa manfaatnya? Dan kemana sih arahnya? Ini adalah pertanyaan sangat mendasar bagi kalian yang mau mulai belajar berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Jadi apa alasannya kita harus belajar bahasa Arab? Ada banyak sekali alasan kenapa kita harus belajar berbahasa Arab. Tapi di sini saya cuma mau paparkan 5 di antaranya. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Iya gak? Teman-teman, coba kita flashback sebentar ya. Ketika novel Harry Potter baru dirilis dan viral beberapa tahun silam, masyarakat dunia, termasuk anak-anak muda di Indonesia, berbondong-bondong membeli novel itu untuk dibaca. Iya gak? Dan tidak sedikit dari mereka itu yang rela belajar mati-matian demi bisa memahami konten atau isi dalam novel itu. Meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia berusaha mati-matian belajar bahasa Inggris agar bisa memahami novel Harry Potter yang katanya sih best seller. Nah, sekarang lantas bagaimana dengan Al-Quran? Kita, terutama umat Islam yang mengaku bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, di mana kita meletakkan Al-Quran, memposisikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena teman-teman, kalau novel Harry Potter itu adalah best seller, maka Al-Quran adalah sebuah kitab yang bukan cuma berstatus best seller, tapi best of the best of the best of the best seller. Bukan sekedar masterpiece, tapi master of the master of the master of the masterpiece. Singkatnya, kalau kita mengaku cinta kepada Al-Quran, maka kita juga wajib mencintai dan mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karena teman-teman, dengan menguasai bahasa Arab, maka kita akan lebih mudah menghafal, memahami, mengajarkan, dan hingga akhirnya mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Iya gak? Dan ingat, Al-Quran bagi seorang muslim itu bukan cuma sekedar kitab atau buku bacaan, tapi itu adalah panduan lengkap kehidupan, pedoman kita dalam menjalani hidup. Apa sih pedoman ini maksudnya? Gini teman-teman, kalau kita beli alat-alat elektronik, entah itu HP, laptop, kulkas, mesin cuci, dan berbagai alat-alat lainnya, otomatis kita juga akan dibekali dengan yang namanya guidebook atau buku panduan, yang isinya adalah cara untuk mengoperasikan alat tersebut dan metode bagaimana agar kita bisa merawat alat itu agar tidak rusak. Iya gak? Itulah fungsi guidebook atau buku pedoman, buku panduan. Pertanyaannya, siapa yang menulis guidebook itu? Siapa yang menyusun buku panduan itu? Ya pasti pembuat alatnya lah. Karena dia yang menciptakan, maka dia yang paling tahu cara menggunakannya dan cara merawatnya. Dan itulah Al-Quran bagi umat manusia. Kita, ini manusia, ini adalah produk buatan Allah Ta'ala, pencipta seluruh alam semesta.
Jadi kalau produk HP Nokia jadul contohnya, yang simple, yang nggak rumit, itu aja ada guidebooknya, ada buku panduannya, apalagi kita produk bernama manusia. Manusia dengan segala kerumitannya, dengan susunan organ tubuh yang sangat kompleks. Masa sih nggak ada buku panduannya? Maka dari itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang isinya adalah petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya ada tips dan trik menjalani hidup, memaksimalkan fungsi anggota tubuh, dan merawatnya dengan cara terbaik. Itulah Al-Quran. Jadi, semua peraturan hidup itu ada di dalamnya. Tata cara bangun tidur, sampai tidur lagi. Panduan kerja, panduan tidur yang baik, panduan makan yang benar, panduan minum yang sesuai, panduan menikah, hingga urusan di dalam kamar mandi, semua ada panduannya di dalam Al-Quran. Jadi paham ya, kenapa kita harus memahami isi Al-Quran dan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Untuk membantu kita lebih memahami agama Islam dan seluruh kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya, agar kita tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi." Sabda Rasulullah, "Saya telah meninggalkan untuk kamu semua dua hal, wahai umatku. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya." Apa dua hal itu? Kitabullah wa sunnah nabiyhi, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi atau ahadits nabawiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim berkata, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Hukum mempelajarinya adalah wajib. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Dan keduanya tidak akan pernah bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah berkata, wajib seorang muslim mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar dengan bahasa Arab itu ia kelak bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan agar ia bisa membaca kitabullah Al-Quran Al-Karim. Jadi tidak hanya bisa memahami Al-Quran dan hadis, dengan menguasai bahasa Arab, kita juga bisa memperluas referensi keilmuan kita dengan merujuk langsung ke kitab-kitab susunan para ulama yang terdahulu. Baik itu tafsir, Al-Quran, syarah, hadis, kitab-kitab fiqih, akidah, dan sebagainya. Jadi kita nggak tergantung pada buku-buku terjemahan, tapi kita bisa lebih luas dalam mencari referensi agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah yang Allah muliakan, kita memang tidak hidup semasa dengan Rasulullah SAW yang kita cintai dan kita rindukan. Akan tetapi, dengan menggunakan bahasa Arab, kita bisa merasa lebih dekat dengan beliau. Kita menuturkan kata-kata yang sama yang selalu beliau tuturkan semasa hidupnya. Contohnya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini kata-kata yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tafaddal ya akhi, silakan wahai ya akhi. Ijlis, duduklah. Qum, bangunlah. Qul, katakanlah. Jadi ketika kita menyebutkan, mengucapkan bahasa Arab, itu kita bisa mengimajinasikan bagaimana dulu Nabi SAW seperti inilah berbicara. Inilah kata-kata yang digunakan. Inilah suara yang keluar dari lisan suci beliau. Masya Allah. Jadi mempelajari bahasa Arab dengan penuh kesungguhan itu juga merupakan salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, belajar bahasa Arab itu berpahala. Masya Allah ya. Kalau kita niatkan belajar bahasa Arab untuk lebih mendekatkan diri kita kepada pemahaman agama, maka insya Allah setiap huruf yang kita lafalkan dengan bahasa Arab akan dicatat sebagai pahala. Kalau kita berbahasa Arab dengan niat ittiba', mengikuti pola hidup baginda Muhammad
SAW, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Luar biasa sekali. Yang kelima, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Sejak dulu, sekarang, hingga akhir kiamat, insya Allah Ta'ala. Teman-teman, tahun 2018 silam, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini sempat merilis sebuah laporan yang isinya data dan statistik tentang bahasa-bahasa di dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penggunaan bahasa Arab hari ini mencapai 467 juta warga. Bukan jumlah yang sedikit. Artinya kalau kita bisa berbahasa Arab, berarti kita bisa berkomunikasi dengan 460 juta orang tersebut. Yang diantaranya adalah masyarakat Palestina, masyarakat Syria, Lebanon, Yordan, atau masyarakat Syam secara umum. Itu 5 poin. Saya kasih poin tambahan, poin ke-6, bonus. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah dan menyenangkan. Kenapa saya katakan bahwa bahasa Arab itu sangat mudah? Alasannya karena bahasa Arab ini, terutama untuk kita, masyarakat Indonesia, ini memiliki struktur atau susunan kata yang sama dengan bahasa Indonesia. Saya kasih contoh ya. Muhammad Salah bermain bola. Nih, saya tulis di sini. Muhammad Salah bermain bola sepak ya. Muhammad Salah bermain bola sepak. Lihat susunannya. Muhammad dulu ya, Muhammad Salah. Kedua bermain ya, subjek, predikat, objek ya. Ini subjek. Subjek, ini predikat atau kata kerja. Kata kerja. Ini adalah objeknya. Susunannya sangat sederhana. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, inilah jadinya. Muhammad Salah yal'ab kuratal qadam. Muhammad Salah yal'ab bermain kuratal qadam, bola sepak. Ya, sangat mudah sekali. Susunannya sama. Cuman pertanyaannya adalah kita serius gak? Gitu kan? Nggak perlu ribet-ribet. Apalagi ke antum yang sudah bisa baca Al-Quran, selesai Iqra, ini sangat mudah sekali. Muhammad Salah bermain kuratal qadam. Muhammad Salah yal'abu bermain kuratal qadam. Bermain apa? Bermain bola sepak. Sangat mudah sekali. Atau contoh lain, rumah saya kecil. Rumah saya kecil. Bahasa Arabnya baiti saghir. Baiti, nih, rumah saya kecil. Saghir. Sangat mudah. Contoh lain, ibu saya cantik. Ummi jamilah. Ummi jamilah. Ibu saya cantik. Sangat mudah. Serius, sangat mudah. Dan saya akan jelaskan ke depannya, oke? Ini contoh aja kenapa saya katakan bahasa Arab sangat mudah dan sangat menyenangkan. Teman-teman, Masya Allah kita hari ini sudah difasilitasi dengan berbagai kemudahan ya, teknologi terutama. Maka dari itu saya ingin sekali memanfaatkan teknologi ini untuk berbagi pengalaman, berbagi kemampuan, skill ya, dengan melalui channel ini, melalui episode-episode seperti ini. Karena Masya Allah setelah ini nggak ada lagi alasan untuk kalian tidak bisa berbahasa Arab. Bayangkan teman-teman, kalian cukup belajar melalui smartphone sambil rebahan ya, atau lewat laptop, lewat PC, dan kalian dengan metode belajar seperti ini nggak perlu takut ketinggalan menyalin. Tunggu dulu Ustaz, saya belum salin tulisannya. Nggak perlu, antum cukup pause,
Ente baca deh tulisannya itu. Kalau ada kata-kata yang nggak jelas, antum bisa rewind, ulangin dari awal. Antum bisa save, antum bisa tonton berulang-ulang. Maka dari itu sebetulnya ini semua kembali ke antum semua ya. Bisa enggak bisanya, sulit enggak sulitnya itu antum yang menentukan. Yang pasti saya pribadi kasih bocoran bahwa bahasa Arab itu sangat mudah dan menyenangkan. Dan alasan lain ketika saya katakan bahwa bahasa Arab itu mudah, karena unsur bahasa Arab ini, elemen bahasa Arab ini cuman terdiri dari 3 hal. Sebetulnya sama sih, hampir seluruh bahasa di dunia, yang jumlahnya ada 7.000 bahasa di dunia, elemennya hampir sama. Dasarnya itu hanya memiliki 3 elemen. Dalam kasus bahasa Arab, anasir, al-lughah, al-arabiyyah. Elemen-elemen dalam bahasa Arab itu cuma 3. Pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, mudah banget. Jadi bahasa Arab itu yang memiliki kosakata itu sampai jutaan, itu pada dasarnya hanya terdiri dari 3 elemen. Pertama, isim, kata benda, nama orang, nama benda, ya, sifat, itu isim semua namanya. Kedua, fi'il, kata kerja, dan terakhir huruf, kata sambung. Jadi teman-teman bayangkan, dalam sebuah mushaf Al-Quran ini ada 30 juz, ada 114 surat yang berisikan 77.000 lebih kalimat atau kata. Ada 77.437 kalimat dalam bahasa Indonesia kata. Al-Quran ini segini banyaknya ayatnya, 77.000. Ini isinya kalau nggak isim, fi'il, harf, faqat. Cuma 3 hal itu. Nggak percaya? Saya contohkan ya. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ini isim, lillah ini isim, harful jalalah. Lamnya ini adalah harf. Ya, Rabbil Alamin, dua-duanya isim. Oke, jadi ada isim, harf, isim. Ar-Rahmanir Rahim, dua-duanya isim. Maliki Yaumiddin, semuanya isim. Iyyaka, iyyaka ini harf, na'budu fi'il. Kami menyembah. Nasta'in juga fi'il. Artinya dari alhamdulillah sampai sejauh ini sampai sini nasta'in kita temukan isim, huruf, isim, huruf, fi'il, huruf, fi'il. Antum akan temukan dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, semuanya itu 3 hal itu. Kalau enggak isim, fi'il, huruf. Itu aja. Jadi isim adalah nama, ya, nama orang, nama benda, nama sifat. Fi'il ini kata kerja, dan huruf ini, harf ini adalah kata bantu atau kata sambung, conjunction bahasa Inggrisnya. Itu dulu deh pertama ya, pelajaran pertama kita hari ini. Jadi ini adalah bukti bahwa betapa bahasa Arab itu sangat mudah. Nanti ke depannya, ya, episode selanjutnya kita akan temukan fakta bahwa bahasa Arab itu mudah dan menyenangkan. Itu akan lebih detail dan lebih jelas lagi. Demikian teman-teman untuk tutorial bahasa Arab hari ini, episode pertama pengantar bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu sesegera mungkin dalam episode selanjutnya. Kalau antum merasa ini bermanfaat, maka jangan ragu, share dan bagikan video ini ke teman-teman antum, ke keluarga, kerabat, dan orang-orang sekitar antum. Oke, dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.